pagi, apa kabar nih? Semoga dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini saya akan mempresentasikan hasil esai saya terkait kasus bullying yang semakin marak terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, tapi sebelum mempresentasikan esai saya, di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Natalia Charlanudia, NIM saya 2313240019. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Baik teman-teman, demikian perkenalan diri saya. Nah, teman-teman pasti pernah mendengar kasus bullying kan di sekitar kita, apalagi kasus bullying itu sangat marak terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, di sini ada kasus yang akhir-akhir ini sedang diperbincangkan nih teman-teman. Nah, teman-teman, insiden yang menjadi perhatian publik akhir-akhir ini, yang mana sedang terjadi di Sukabumi, di mana seorang siswa SD kelas 3 mengalami patah tulang akibat tindakan intimidasi dari teman-temannya. Nah, teman-teman, peristiwa ini menimbulkan kekhawatiran yang besar di kalangan orang tua dan guru di seluruh Indonesia. Dan bahkan menurut keterangan orang tua korban, peristiwa dugaan perundungan yang menimpa sang anak terjadi pada tanggal 7 Februari 2023. Anak korban diduga menjadi sasaran intimidasi oleh dua orang siswa kelas 3 SD yang merupakan teman sebayanya. Orang tua korban berujar bahwa pada saat itu korban sedang berjalan menuju ke kelasnya ketika tiba-tiba dua orang siswa yang sudah berdiri di depannya mendorong korban dengan keras sehingga ia terjatuh dengan keras. Akibat dorongan yang kuat dan tersandung, korban terpental dengan cepat dan keras. Refleks tangan kanannya menahan berat badan saat jatuh ke lantai, sehingga menyebabkan tulang lengan atasnya patah dan posisinya bergeser. Selain itu, kondisi ini juga menyebabkan lengan atas korban terkoyak, sehingga sangat miris bukan? Pihak korban akhirnya memutuskan untuk menempuh kasus ini dalam jalur hukum, supaya masalah ini cepat terselesaikan. Teman, dari hari ke hari semakin meningkatnya kasus bullying di Indonesia. Nah, perundungan atau bullying yang baru-baru ini telah menjadi masalah sosial yang meresahkan di masyarakat, terutama di kalangan anak-anak, remaja, dan orang tua. Nah, menurut UNICEF, bullying itu dapat diidentifikasikan melalui 3 karakteristik, yaitu dilakukan dengan sengaja atau untuk tujuan menyakiti, terjadi secara berulang kali, dan ada perbedaan kekuasaan. Nah, seorang pelaku perundungan ini memang bermaksud untuk menyakiti korbannya, baik secara fisik maupun psikis. Nah, berdasarkan data selama periode Januari hingga Agustus tahun 2023, terdapat 2.355 kasus pelanggaran terhadap perlindungan anak dengan 837 kasus terjadi di lingkungan sekolah. Nah, menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI dan Federasi Serikat Guru Indonesia atau FSGI, bullying masih menjadi ancaman besar bagi anak-anak di lingkungan sekolah. Dan bahkan jenis bullying yang paling sering terjadi atau dialami oleh korban adalah bullying fisik dengan data 55,5%, diikuti oleh bullying verbal 29,3% dan bullying psikologis 15,2%. Sedangkan untuk tingkat jenjang pendidikan, siswa SD menjadi korban bullying terbanyak dengan data 26%, diikuti siswa SMP 25% dan siswa SMA 18,75%. Nah, teman-teman, terlepas dari data-data yang menunjukkan sangat meningkatnya kasus bullying secara signifikan. Nah, maka dari itu sangat miris bukan ketika kita lihat lagi seperti itu. Nah, dari sini pasti ada juga dampak-dampak yang ditimbulkan akibat perundungan atau kasus bullying yang terjadi. Nah, teman-teman, dampak yang ditimbulkan akibat perundungan atau bullying dari kronologi kasus yang terjadi ya, kita dapat melihat berbagai dampak yang ditimbulkan akibat tindakan bullying yang sedang terjadi. Nah, dampak-dampak tersebut dapat dilihat dari berbagai aspek, baik dari segi psikologis maupun sosial ya teman-teman. Nah, pertama dampak psikologis. Dari tindakan bullying dapat sangat merugikan bagi korbannya, yang mana korban mungkin merasa mengalami kecemasan, depresi, dan rendahnya harga diri. Bahkan beberapa korban dapat mengembangkan gangguan mental yang lebih serius, seperti PTSD atau Post Traumatic Stress Disorder. Nah, dalam kasus bullying yang terjadi di Sukabumi, di mana seorang siswa kelas 3 SD mengalami patah tulang, sangatlah penting teman-teman untuk memahami bagaimana kondisi psikologis yang dialami korban.
Nah, terlepas dari dampak yang satu ini, ada juga tindakan bullying ya, yang mana dapat menyebabkan dampak sosial yang signifikan bagi korbannya. Korban mungkin akan merasa terisolasi dan kesulitan dalam menjalin hubungan yang sosial dan juga sehat. Korban pastinya akan cenderung menghindari interaksi dengan teman sebaya dan merasa tidak aman di lingkungan sekolah. Nah, dalam kasus bullying di Sukabumi ini, kita perlu mempertimbangkan bagaimana korban dapat mengalami dampak sosial yang serupa, seperti kesulitan bersosialisasi dan merasa tidak nyaman di lingkungan sekolah. Nah, bagaimana sih alternatif penyelesaian dalam kasus bullying yang semakin marak terjadi dalam dunia pendidikan khususnya? Nah, teman-teman, alternatif penyelesaian kasus bullying yang dialami bocah SD kelas 3 SD di Sukabumi ini terkait kasus bullying yang dialami oleh bocah ini, pada akhirnya pihak kepolisian memperhatikan sistem peradilan anak karena melibatkan anak di bawah umur tentunya, yang mana di sini sebagai pelaku dan korban juga. Nah, sesuai dengan pasal 21 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, terdapat dua opsi yang dapat diambil dalam kasus perundungan pada anak di bawah 12 tahun, yang mana diduga terlibat dalam tindakan hukum ini. Nah, opsi yang pertama adalah menyerahkan anak tersebut kepada orang tua atau wali. Opsi yang kedua adalah mengikut sertakan anak dalam program pendidikan, pembinaan, dan pembimbingan di instansi pemerintah atau lembaga perlindungan sosial anak atau LPSK, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah, dengan durasi maksimal 6 bulan. Nah, mengenai informasi dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus kekerasan terhadap anak yang tersebar luas di media sosial, Bagus selaku anggota kepolisian Pak Bagus ini memastikan bahwa pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan lebih lanjut dan mendalami kasus tersebut. Terlepas dari alternatif penyelesaiannya dalam menangani kasus bullying yang dialami oleh bocah kelas 3 SD di Sukabumi yang bahkan sampai menyebabkan patah tulang. Di sini juga saya ingin menyajikan beberapa langkah-langkah konkret dalam mengatasi kasus bullying yang sering terjadi di dunia pendidikan. Nah, teman-teman, dalam mengatasi dan menyelesaikan kasus bullying di sekolah memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan tentunya. Yang pertama misalnya pendidikan dan kesadaran. Maksudnya di sini seperti mengadakan sosialisasi dan workshop. Nah, yang bertujuan untuk menyelenggarakan sosialisasi ini guna mengatasi memberantas kasus bullying untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak negatif dari bullying seperti itu. Lalu kita juga bisa melakukan yang namanya kebijakan dan peraturan di sekolah itu harus perketat seperti itu. Misalnya kayak prosedur pelaporan yang jelas membangun sistem pelaporan yang mudah diakses dan anonim agar korban itu dan saksi dapat melaporkan insiden bullying tanpa takut dan reprisal seperti itu. Lalu kita juga harus mengadakan yang namanya intervensi langsung. Misalnya mediator dan konselors, menyediakan mediator dan konselor untuk membantu menyelesaikan konflik dan memberikan dukungan emosional bagi korban yang mengalami perundungan atau bullying tadi. Lalu kita juga bisa melakukan yang namanya lingkungan sekolah menjadikan lingkungan sekolah yang aman dan inklusif. Nah, misalnya program pengembangan karakter itu diadakan dalam mengimplementasikan program ini, misalnya kita bisa menekankan nilai-nilai seperti empati, kerjasama, dan rasa hormat juga terhadap sesama siswa ataupun sesama guru. Nah, terus ada yang namanya kolaborasi dengan pihak eksternal. Maksudnya di sini sekolah bisa bekerja sama dengan ahli, misalnya mengundang pakar psikologi atau organisasi anti bullying untuk memberikan pelatihan dan dukungan bagi siswa dan staf di sekolah. Lalu juga di sini kayak melibatkan komunitas, maksudnya melibatkan orang tua dan masyarakat sekitar dalam program-program anti bullying, yang mana di sini membantu dalam memperkuat dukungan sosial bagi siswa. Nah, terus yang terakhir di sini ada yang namanya evaluasi dan penilaian berkala, yang misalnya kayak mengadakan survei dan feedback. Nah, yang mana di sini untuk mengukur tingkat bullying dan efektivitas program anti bullying di sekolah yang sudah diterapkan atau diberikan. Nah, dengan mengimplementasikan langkah-langkah ini yang mana secara konsisten dan berkelanjutan, pasti tentunya sekolah dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi semua siswa dalam menghindari kasus bullying atau perundungan yang sering sekali marak terjadi dalam dunia pendidikan.
Di sini saya menyimpulkan melihat kejadian ya kasus di Sukabumi yang menunjukkan betapa serius dan kompleksnya permasalahan ini. Pastinya dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban harus menjadi fokus utama dalam penanganannya. Selain itu juga tentunya peran keluarga dan media dalam upaya pencegahan dan penanganan kasus bullying juga tidak boleh diabaikan. Nah, melalui kerjasama dan kolaborasi dari berbagai pihak, seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, nah dari sini diharapkan juga ya dapat terciptanya lingkungan yang aman dan bebas dari tindakan bullying, baik di lingkungan sekolah maupun di masyarakat secara luas. Nah, upaya ini sangat penting dilakukan untuk melindungi anak-anak dari dampak negatif bullying dan memastikan mereka dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang kondusif atau aman. Nah, dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan kasus bullying di Sukabumi juga dapat ditangani secara komprehensif dan juga bisa memberikan solusi jangka panjang untuk mencegah terulangnya kasus serupa di masa depan. Nah, harapannya kerjasama dan komitmen dari semua pihak yang terlibat menjadi kunci keberhasilan dalam menciptakan lingkungan yang bebas dari bullying serta kondusif. Nah, teman-teman, demikian presentasi esai saya terkait kasus bullying. Saya berharap apa yang sudah saya presentasikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua dalam mengatasi kasus bullying yang sering sekali marak terjadi dalam dunia pendidikan. Nah, saya juga berterima kasih karena sudah menyaksikan video presentasi saya dari awal sampai akhir. Saya Natalia Celanudia, pamit undur diri. Sekian dan terima kasih.